Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman. Saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji dari Perdana Menteri Jepang. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan kinerja PPKI. Saya sangat setuju karena PPKI adalah badan penyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, saya setuju denganmu, Bung. Namun kita harus tetap memproklamirkan kemerdekaan. Tapi maaf, pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia secepatnya pada tanggal 24 Agustus 1945. Baik, akan kami pikirkan kembali karena kami harus membicarakan lagi dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami izin undur diri. Terima kasih. Baik, hati-hati jalan. Oke. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tapi jangan sampai kemerdekaan ini jatuh ke tangan PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pimpinan rakyat melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Soekarno setuju? Beliau kan juga ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia, bila perlu. Bila perlu apa? Kita harus bicara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul, kawan. Kekerasan bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Setuju. Setuju. Oh, kalian, silakan masuk. Ada maksud apa kalian datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah. Kami meminta tolong Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tapi kan ada badan yang merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Iya, karena PPKI lebih tahu hal-hal yang harus dipersiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kami tidak ingin apa yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Silakan masuk dulu. Ada maksud apa lagi kalian datang kemari? Sekarang, Bung. Sekarang. Malam ini juga kita korbankan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan terjadinya berakibat penumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Syaratlah aku ke pojok sana. Tidak perlu menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Sekarang kita harus menghadapi Belanda yang berusaha untuk kembali dan menjadi tuan di negeri kita ini.
jika saudara tidak mempercayai perkataan saya dan mengira saudara telah sanggup dan siap untuk memproklamasikan sendiri, mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakan ini dengan Jepang. Saya takut Jepang menipu muslihat sehingga jika kita bertindak, salah satunya akan bertumpah darah. Kekuatan segelintir ini tidak akan dapat melawan tentara Jepang. Coba apa yang bisa kalian perlihatkan kepada saya? Bagaimana kekuatan yang diperhitungkan itu? Bagaimana menjaga keamanan untuk perempuan dan anak-anak? Bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari tentara Jepang atau sekutu. Saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak dapat memutuskan sendiri. Golongan muda tapi tidak saya terima karena takut kurang perhitungan dan takut banyak memakan banyak jiwa dan harta. Baik, kalau itu pendapat Anda, kami mohon undur diri. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang paling tepat. Di Saigon saya sudah merencanakan pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Kenapa tanggal 17? Nggak hari ini aja tanggal 16? Saya tidak dapat mempertimbangkan dengan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberikan harapan kepadaku? Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang paling baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling tepat bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat Legi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia biasa. Permisi. Ada apa, Bu? Kami ingin meminta izin menggunakan rumah Anda untuk membuat teks proklamasi. Silakan pakai rumahku saja, Bu. Ruangan mana yang bisa kami pakai? Kalian bisa memakai ruang makan dan seram di depan. Oke, baiklah. Terima kasih. Silakan masuk, Bu. Saudara-saudara, keadaan yang mendesak telah membuat kita mempercepat pelaksanaan kemerdekaan. Saya telah membuatkan rancangan teks proklamasi untuk dibacakan kepada saudara-saudara agar saudara-saudara dapat menyetujui dan
kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Saudara-saudara yang hadir di rapat ini agar dapat menandatangani secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong petikan Sayuti. Baik, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Pemusyawarah itu seias kata berpendapat bahwa datanglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita ini. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak. Gerak.
batang leherku. Apa ya? Malam ini juga aku sudah sanggup berjuang. Iya.